Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini dipertemukan di Masjid As-Salam Keselamatan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di tengah wabah ini, baik selamat dari sisi fisik, terhindar dari penyakit, juga selamat dari sisi hati kita, terhindar dari pikiran, perasaan, dan keyakinan-keyakinan yang mencelakakan. Allahumma amin. Bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, Corona masih belum berakhir. Virus yang kecil tapi bisa menutupi banyak hal. Perhatian kita kadang fokus ke penyakit ini, kita lupa bahwasanya ada hal besar, hal lain yang juga tidak kalah bahayanya daripada corona ini. Apa itu? Sekitar tanggal 6 Agustus kemarin, tanggal berapa ini? 9 ya. Baca di kanal Kalimantan ada berita penangkapan 20 karung sabu oleh Polda Kalsel. 20 karung sabu-sabu. Satu karungnya sekitar mungkin 10 kilogram. Karena sabu-sabu itu kan mungkin ringan, saya nggak tahu bagaimana bentuknya. Sehingga totalnya itu sekitar 200-an kilogram sabu. Penduduk Kalsel berapa? Berapa Pak yang di KPU ini? Jadi kalau dibagi penduduk Kalsel kira-kira dapat berapa gram itu per orang? Itu baru sabu. Ini problem yang menimpa masyarakat. Yang kata BNN itu dulu di antara news itu diperkirakan per hari itu ada sekitar 50 orang mati overdosis narkoba. Lebih banyak dari korban corona kan? Tapi jangan kemudian menganggap remeh corona, jangan. Maksud saya ini problem besar. Negeri-negeri barat juga sama. Saya baca yang membahas tentang statistik negara itu ada 10 negara paling banyak orang overdosis narkoba. Nomor 1 itu Amerika. Jadi Amerika ini di sana itu banyak ahli. Pendidikan itu merujuk ke sana. Sehingga kalau kita bicara tentang psikologi pendidikan, tokoh-tokoh itu banyak dari Amerika. Penelitian tentang narkoba itu juga banyak. Dan ternyata tetap saja nomor 1 untuk urusan paling banyak mati karena narkoba. Di beberapa negara bagian seperti Kanada dan Uruguay, itu karena begitu sulitnya untuk melarang narkoba ini, akhirnya dipersilahkan. Jadi ganja itu legal di beberapa negara. Salah satunya Kanada dan Uruguay. Legal tetapi nggak boleh banyak-banyak, dibatasi. Jadi membeli berapa gram. Kemudian penjualnya juga dibatasi apotek tertentu saja. Ini begitu sulitnya. BNN itu ngaku tahun 2015-2016 itu punya target 100.000 itu direhabilitasi. Tapi gagal. Di Kalsel ini ada 59.000 pengguna pecandu narkoba. Itu yang direhabilitasi itu baru cuma 3.000. Jadi masih 56.000 yang nggak tertangani.
Makanya bisnis yang paling menjanjikan, yang mudah, murah itu memang bisnis narkoba. Bisnis narkoba. Jadi ada yang pernah meneliti bisnis apa yang paling menjanjikan. Pertama itu bisnis senjata. Yang kedua ini bisnis narkoba. Yang ketiga bisnis wanita. Jualan kehormatan. Itu bisnis yang perputaran uangnya besar. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini tantangan kita sebetulnya. Yang itu bisa terjadi menimpa siapa saja. Enggak peduli anak sampean sampean sekolahkan di sekolah agama atau sekolah umum. Kalau tidak dijaga itu pajangan bisa terkena, pergaulannya dilihat. Kalau tidak narkoba yang paling ecek-ecek ya paling jinet. Apalagi dulu dextro. Apa? Enggak tahu saya. Ngelem ya. Karena ada murid kami itu juga gitu. Ibunya datang ke sekolah, baik aja dari sekolahan. Akhirnya dipindah supaya jauh dari kekawanannya. Obat. Kenapa ini bisa terjadi sebetulnya? Kalau kita lihat 10 ranking yang paling banyak overdosis narkoba itu tidak satu pun negeri kaum muslimin. Jadi umat Islam itu termasuk Indonesia, walaupun banyak. Kata Buas itu sekitar 250 ton itu sabu itu dari Cina masuk Indonesia. Banyak. Tetapi masih kalah dengan negeri-negeri yang penduduknya mayoritas bukan Islam. Tapi ini pun masalah, walaupun tidak mengalahkan negeri-negeri barat, tetap ini masalah. Kalau kita melihat, ini berarti ada satu problem yang kalau kita runut, kita bandingkan dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jelaslah bahwasanya keadaan saat ini itu karena kita itu hidup tidak diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bandingkan dengan masa Nabi. Masa Nabi itu sahabat itu biasa mabuk. Budaya minum minuman keras itu budaya mereka turun-temurun. Abu Talha itu biasa aja minum. Sahabat yang lain. Walaupun ada sahabat yang memang sejak belum Islam itu sudah tidak mau minum khamr, ada. Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Bahkan orang kafir yang tidak mau minum khamr itu ada juga. Kayak Al-Walid bin Al-Mughirah. Memusuhi Nabi, tapi dia dari sisi perilaku tidak mau minum khamr. Anaknya nggak boleh juga. Padahal adat biasa seperti itu. Bayangkan turun-temurun biasa minum khamr itu. Rasulullah datang tidak lama. Beliau itu kan diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Wafat umur 63 tahun. 23 tahun aja. 23 tahun habis itu mirasnya. Habis. Kita ini sudah berapa tahun merdeka? 45 sampai 2020. Berapa tahun itu sudah? 70, 80. Lebih dari 70 tahun. Kemudian nenek moyang kita ini apakah orang pemabuk? Kan tidak juga ya. Rasanya kan ada budaya Indonesia mabuk ini nggak ada. Kecuali di daerah-daerah tertentu. Tapi kenapa problem ini 70 tahun lebih tidak selesai? Justru bertambah. Jadi problemnya itu ada di falsafah kehidupan, ada di sistem yang dipakai di dalam sebuah negeri. Rasulullah selesai dalam 23 tahun. Walaupun awalnya ayatnya yang turun itu kan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr.
minuman yang memabukkan, wal maisir dan judi. Maka Rasulullah disuruh mengatakan qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah di dalam keduanya itu ada dosa besarnya, tapi ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Jadi ketika ayat ini turun, memang masih belum haram, belum diharamkan. Terus suatu ketika ada sahabat yang mengimami sholat dalam kondisi mabuk mengimami sholat, terpuntal-puntal bacaan. Akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, kalian janganlah sholat dalam kondisi mabuk. Masih mabuk mereka. Jadi tidak langsung hilang, tidak. Jadi itu masih boleh. Sampai akhirnya turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamr wal maisir dan judi. Ada anggota DPR yang mau menyuruh untuk mengenjot ekonomi supaya judi dilegalkan saja. Ada kalau lah. Ya Allah, orang Jawa lagi. Kita sebagai orang Jawa juga ikut-ikutan. Sesungguhnya khamr, judi, wal ansab, berhala-berhala sesembahan itu, wal azlam, dan mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, itu adalah najis. Jadi disebut najis. Ya, kurang apa lagi haramnya itu? Min amali syaitan, merupakan perbuatan syaitan. Ketika ayat ini turun, ada sahabat yang sedang mau minum khamr, sudah ditempelkan di bibir. Dengar sahabat lain khamr diharamkan, mereka langsung nggak jadi. Salah satunya Abu Talhah begitu, menjamu temannya minum khamr. Ada yang lewat, oi, khamr diharamkan, kada jadi. Ada orang yang pedagang sedang jualan khamr, dia memiliki mengelolakan harta anak yatim, dibisniskan bisnis khamr. Jadi mirasnya sudah datang, uangnya sudah dibayarkan, tiba-tiba dapat berita khamr telah diharamkan. Datang menemui Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya padaku ada harta anak yatim, sudah jadi khamr, bolehkah ku jual supaya nggak tekor? Namun piang kayak apa? Bisa mencak-mencak, sangit. Kenapa ayat turun kada bilang-bilang ya? Ayat turun tiba-tiba begitu. Bisa protes, demo bisa. Tuhan di demo. Bolehkah aku jual ini? Maka kata Rasulullah, jangan dijual. Qatalallahu al-yahud. Semoga Allah, kata Rasulullah, celakalah orang-orang Yahudi. Ketika mereka diharamkan lemak, mereka baguskan, mereka jual, kemudian mereka makan harganya. Jadi sama saja, kadang minum khamr tapi jualan khamr sama aja. Rasulullah doakan celaka ya. Kemudian bolehkah aku berikan saja kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani yang boleh minum khamr? Maka kata Rasulullah jangan. Akhirnya dibuang. Coba lihat itu ketaatannya para sahabat. Taat mereka. Jadi nggak ada lagi khamr itu dibolehkan. Walaupun yang namanya masyarakat itu ya tetap saja ada orang yang sembunyi-sembunyi minum, itu tetap ada.
Untuk yang seperti itu diapakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sanksi, dicambuk. Jadi hukuman khomer, orang yang mabuk itu dalam Islam ditegakkan hukum hudud, yakni dicambuk. Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar itu 40 kali dicambuk. Umar ditambahi 80 kali, sehingga mencambuk itu ya sekitar 40 sampai 80. Ini hukum Islam. Dan dengan begitu penyakit masyarakat ini hilang dari masyarakat. Ada sahabat yang kalau dia itu namanya kadang mabuk ini kan ketagihan, kecanduan, nggak bisa dia tinggalkan. Tapi tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Namanya Nuaiman. Ini yang oleh sebagian penceramah diceritakan Rasulullah ketawa-ketawa saja jar melihat sahabat mabuk. Enggak begitu. Nuaiman ini mabuknya berulang. Setelah dicambuk, enggak berapa lama lagi mabuk lagi. Apa yang Rasulullah lakukan? Tetap itu dihukum, bukan ketawa-ketawa saja, bukan dijadikan lelucon, bukan. Dicambuk lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini adilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sahabat yang kemudian mencela, di samping mencambuk juga mencaci Nuaiman, maka Rasulullah membela. Jangan engkau bantu setan. Bantu setan itu artinya kalau orang itu dicela, bisa jadi dia muncul dalam dirinya, oh saya ini memang jelek betul, nggak bisa berubah. Tapi doakanlah saudara kalian ini, yarhamukallah, moga Allah merahmati engkau. Itu ada sahabat yang mabuk dicambuk berulang begitu. Tetap oleh Rasulullah didoakan kebaikan, tapi tetap dicambuk. Nuaiman itu bahkan dikatakan oleh Rasulullah, innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya Nuaiman ini walaupun mabuk, dia itu hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini jadi pelajaran juga bagi kita, bahwasanya kadang ada orang itu maksiat semata-mata nggak bisa mengendalikan nafsu. Setelah maksiat menyesal, dikasih sanksi, tapi tetap kecintaan pada Allah dan Rasulnya itu ada dalam hatinya. Sementara kita taat ini belum tentu. Rasulullah akui kita itu cinta kepada Rasul. Sehingga jangan mentang-mentang kita ini gak pernah mabuk terus merasa harat benar. Belum tentu juga. Bisa jadi kita gak pernah mabuk, tapi bisa jadi kalah kecintaan kita dengan kecintaan Nuaiman, sahabat Rasul. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, masalah sistem aturan. Dan ini menjadi tambah berat ketika jumlahnya itu semakin banyak. Jadi setiap tahun itu menurut data NAPI itu bisa kita akses sekarang. Pakai ini bisa mengakses. Jadi per waktu itu bisa kita lihat datanya, pertambahannya itu ada. Itu tiap tahun rata-rata itu bertambah 23 sampai 25 ribu kasus napi dan tahanan itu masuk penjara setahun, 23 sampai 25 ribu. Saya rata-rata 5 tahun terakhir. Banyak. Nggak tahu ini waktu corona ini mungkin banyak juga yang dilepas. Yang di Karangintan itu kemarin datanya sekitar tinggal 1.100-an. Awalnya 1.300-an. Masih banyak itu. Dana habis. Sampai Menteri Menkumham Yasoni itu dulu katakan masih punya utang triliunan itu untuk apa? Memberi makan. 70% katanya penghuni lapas itu karena kasus narkoba.
Jadi bayangkan kalau hukum Islam itu dicambuk aja. Kalau mabuk ya, kalau dia narkoba ini nanti bisa kita bedakan, ada yang memabukkan, ada yang tidak. Nah, yang tidak memabukkan memang tidak dimasukkan ke dalam kategori khamr. Tetapi hukumannya masuk takzir itu terserah. Bisa juga dicambuk, bisa juga dipenjara. Dari sisi hukum lebih praktis Islam. Mereka dicambuk saja. Setelah itu dilepas makan sendiri. Kalau sekarang negara menanggung, dikasih makan. Dikasih makan itu baru makannya, belum kemudian tempatnya itu sudah overdosis. Sudah over kapasitas. Yang kalau dihitung itu per hari itu menghabiskan dana sekitar 3,8 miliaran. Hampir 4 miliar per hari itu untuk memberi makan para nabi. Jadi ini problem di atas problem. Sementara Allah turunkan Al-Quran itu sebagai obat tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah dalam surah Al-Isra. Dan diturunkan Al-Quran, dari Al-Quran itu ma huwa syifa'. Di dalamnya itu ada obat. Di dalam tafsir dikatakan sifa'un lima fis sudur. Obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Karena orang kadang mabuk, stres itu gara-gara hatinya tadi nggak tenang. Pusang rasanya. Minum Bitrex kalau sakit kepala. Ini lain sakit kepala. Akhirnya minum Cinet atau Dextro. Dikiranya batuk atau sakit tulang banyakinya. Akhirnya fly dia. Ini ada penyakit di dalam hati nggak tenang. Allah turunkan Al-Quran itu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Salah satu bentuk mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Meresapi maknanya, mentadabburinya. Menangis ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tetapi Al-Quran ini tidaklah menambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Kenapa menambah kerugian? Karena dengan Al-Quran dia justru ingkari. Makanya di dalam hadis dikatakan Al-Quran itu syafi' musyaffa'. Al-Quran syafi'un musyaffa'. Wa mahilun musaddaq. Al-Quran itu adalah syafi' yang bisa memberikan syafaat. Mahil itu apa? Musaddaq, yang bisa membenarkan. Bisa mendebat, bisa membenarkan Al-Quran itu. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, maka Al-Quran itu bisa menuntun dia ke dalam surga. Jadikan imam. Maksudnya adalah apa yang dikatakan Alkitab, Al-Quran maupun As-Sunnah, maka itu yang dijadikan panutan. Katanya orang menentang Al-Quran dijadikan panutan. Tidak. Apa yang dikatakan Al-Quran dan As-Sunnah itu jadikan panutan. Wa man ja'alahu khalfa dhahri saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran ada di belakang punggungnya, yakni enggak dihiraukan, maka Al-Quran itu bisa menyeret dia ke dalam neraka. Dia membaca Al-Quran tapi tidak dipakai, dilanggar aja, maka ini menjadi bencana bagi dia. Oleh sebab itu sebetulnya dalam Islam untuk kasus narkoba ini solusinya pertama itu adalah dengan
Kalau kita punya kerabat, keluarga, dididik dengan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabikum wa hubbi ahli baitih," dan seterusnya. Wa qiraatil Quran. Ajari anak itu mencintai Rasul dan juga membaca Al-Quran. Ini salah satu konsep pendidikan sederhana. Apakah cukup dengan membaca? Langkah keduanya memahaminya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Laisa hifdzul Quran bihifdzil huruf." Menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran itu bukan sekedar menjaga huruf-hurufnya, bukan sekedar memberikan hak kepada huruf-huruf Al-Quran. Huruf fa itu misalnya keluarnya di gigi depan, gigi seri depan dengan bibir bagian dalam, bibir bawah bagian dalam. Fa, bukan fa, bukan juga fa ke depan. Itu hak-hak huruf. Huruf dot misalnya ada di sisi lidah bagian kiri atau kanan dengan gigi geraham. Dho, bukan dho, bukan. Itu hak-hak huruf. Itu wajib juga dipelajari supaya kada salah maknanya. Tetapi esensi dari menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, kata sahabat Ibnu Mas'ud, ya, walakin hifdzul Quran bitatbiqi ahkamihi. Tapi menjaga Al-Quran itu adalah dengan cara menerapkan hukum-hukumnya. Apa artinya hafal Quran tapi tidak mau memperjuangkan supaya Al-Quran bisa diamalkan dalam kehidupan? Nanti dia termasuk orang yang bisa jadi Al-Quran menyeret dia ke neraka. Ini telah membaca aku tapi melecehkan aku. Jadi langkah pertama umat Islam itu ketika memang akidahnya diperkuat, dia menjadikan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran itu yang diutamakan dalam hidupnya. Ini secara pribadi begitu. Terus secara negara dijaga itu peredarannya itu. Nggak boleh ada dibikin pabriknya. Ini malah ada pemerintah daerah ikut invest di pabrik miras. Ada kan? Investasi di pabrik minuman keras. Di mana itu yang Nusa Tenggara malah bikin miras Sofia. Nama mirasnya siapa itu? Gubernur Nusa Tenggara mana ya? Siapa Pak namanya Pak? Laiskodat. Victor Laiskodat. Dalam Islam nggak boleh. Pabriknya itu harus ditutup juga. Jadi bukan berarti yang makainya saja nggak boleh, pabriknya boleh. Alasannya pabriknya boleh itu kan ini untuk devisa. Nanti devisa negara kalau tidak ada pemasukan ini bagaimana? Karyawannya juga banyak. Tahun 97-an itu ada sekitar 225 ribu liter miras produksi Indonesia. Jadi kalau tadi di keluarga itu sudah dijaga anak-anak, dididik dengan baik, dikasih lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu ke sistem kehidupan, aturan yang dipakai di masyarakat, di negara ini apa. Kalau betul-betul mau menjaga harusnya sampai ke sana. Karena walau bagaimanapun di rumah dididik baik-baik, karena di luar itu terpapar banyak hal yang jelek seperti itu, berkawan dengan kawannya yang biasa begitu, bisa saja terkena. Manusia itu bisa lengah. Pas imannya kuat, kadang mau. Pas lagi suntuk, ada yang menawari, cobai bang sedikit barang, nyobai. Asal muasalnya orang ketagihan itu begitu. Jadi dididik dengan baik itu langkah awal.
keluarganya membina, carikan tempat pergaulan. Jadi anak-anak pian ini lihati kawannya siapa. Jangan dibiarkan. Apalagi sudah kuliah itu. Sudah kuliah bukan berarti dilepas begitu saja. Hati-hati dia. Ini kadang nakut-nakuti lah. Saya punya kawan dulu. Di kampung baik aja. Biasa ngaji. Kuliah di Banjarmasin, kadang jauh di Banjarmasin. Bisa mabuk, akhirnya mabuk. Amun kada kita lihat lingkungan kosnya ini kayak apa, hati-hati. Terpengaruh kawan, mabuk akhirnya dia. Mudah-mudahan tobat. Ada yang baik-baik menghamili anak orang akhirnya. Tapi itu lain narkoba itu lain. Kasus ya tadi perzinaan. Salah milih kawan. Jangankan itu ya, yang sudah tua aja kadang ada yang terbawa begitu. Sudah tua. Kadang ada anak-anak lagi orang tua. Bisa terpakai begitu. PNS ada juga kasus begitu. Coba. Bukan hanya PNS, polisi ada juga. Saya baca beberapa minggu lalu 240 polisi itu positif narkoba di Kalsel kan, di Indonesia. Jadi hati-hati. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keinginan kadang mencoba-coba menganggap itu hal yang biasa. Maka saya ingin sampaikan di penghujung ini pernyataan Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini banyak menyimpan rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang munafik. Itu Hudzaifah yang tukang pegang nama-nama orang munafik itu. Dan tidak diberitahu ke siapa-siapa, tidak diumumkan. Khalifah Umar pernah bertanya, ya Hudzaifah, aku ini termasuk dalam catatan engkau atau tidak? Jadi Umar aja khawatir kalau dirinya itu masuk dalam kategori orang-orang munafik. Setelah diberitahu, Hudzaifah mengatakan, aku nggak mau buka lagi data ini. Hudzaifah ini mengatakan, tarkul khoti'ah aisaru min talabit taubah. Meninggalkan kesalahan itu lebih mudah daripada mencari jalan untuk bertobat. Ini cocok untuk kesalahan apapun, terlebih kesalahan dosa terkait narkoba ini. Kita nggak pernah mabuk, nggak pernah narkoba. Barangnya aja saya nggak tahu itu sabu itu seperti apa, cuma browsing di internet model kayak tepung begitu. Waktu ngisi di penjara itu ada yang ngaku saya 7 tahun nanti nyabu saja, kada apa-apa aja. Kada apa. Padahal guru sih dan guru. Sulit untuk tobat. Meninggalkan kesalahan kita, kadang minum itu kada apa-apa. Disodori minuman keras, kita nggak pernah tahu rasanya, kadang ada tertarik. Jadi meninggalkan miras, meninggalkan narkoba ini kadang ngalih bagi orang yang tidak pernah kena. Tetapi bagi orang yang sudah mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali untuk bertobat itu ngalih banar. Jadi anak-anak kita beritahu itu jangan sampai terpengaruh untuk mencoba saja, jangan. Kalau sudah tahu nyaman, nyanyat kata orang Banjar, ngalih hampir kali. Hendak bertobat ngalih banar meninggalkannya. Kata Imam Ibnul Jauzi di dalam Dhammul Hawa, hendaklah orang yang berakal itu mengetahui, wal ya'lamil aqil. Hendaklah orang yang punya akal itu mengetahui, anna mudminal khamr wal jima',
orang yang sudah kecanduan miras, kecanduan berzina, itu tidak akan merasakan walaupun hanya 1/10 rasa nyamannya waktu orang belum kecanduan. Nggak usah dicoba ini. Percaya aja bahwasanya orang yang kecanduan itu semakin lama dia akan merasakan nyamannya itu berkurang. Makanya dosisnya akan ditambah supaya nyamannya masih sama. Awalnya sedikit aja mabuk, lawas-lawas sedikit kita mabuk. Untuk bisa mabuk seperti yang awal tadi harus berbanyak. Kayak itu juga narkoba. Tetapi dengan begitu lama-lama dia hilang juga rasanya itu. Rasa nyamannya itu hilang. Kata Imam Ibnul Jauzi, saya nggak tahu beliau ini taunya dari mana. Beliau kan ulama besar abad ke-6 Hijriah. Beliau menyatakan itu mungkin dari cerita orang yang bertobat. Kalau pengalaman jelas gak ada pengalaman. Kadang bisa meninggalkan itu. Tetapi tadi nggak merasakan nyaman, tapi nggak bisa meninggalkan. Oleh kita lihatlah orang-orang yang suka berzina, itu dengan istri sendiri bisa jadi kadang nyaman. Kadang nyaman bisa jadi. Lawas-lawas dengan perempuan kadang nyaman juga. Mencari laki-laki sama-sama laki-laki. Tabiat dosa itu begitu. Na'udzubillah. Coba lihat itu yang pasangan kumpul kebo siapa itu di Inggris itu. Akhirnya pisah. Dan pisahnya itu ternyata suka dengan laki-laki akhirnya. Ya Allah. Yang perempuan cantik, yang laki-laki gagah. Kok bisa akhirnya sesama laki-laki? Alhamdulillah. Oleh sebab itu ini tadi kata Hudzaifah, jangan sampai kita nyoba-nyoba. Hati-hati betul kita menjaga. Dan yang berikutnya, bagaimanapun penjagaan kita ini tidak akan kita bisa sanggup menjaga anak-anak kita. Maka mintalah penjagaan kepada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Ihfadzillah yahfadzka. Jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga engkau, juga menjaga zuriat engkau. Kita sebagai orang tua jaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum syariat Allah jangan sampai kita langgar. Kalau itu kita lakukan, Allah katakan yahfazka, Allah akan menjaga engkau. Allah akan menjaga zuriat engkau, insya Allah juga begitu. Umumnya begitu. Imam Al-Juwaini mengatakan, Imam Al-Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali, aku ini memperbanyak sholat sunat itu karena engkau. Karena anaknya berharap dengan ketaatan bapaknya Allah berkenan menjaga anak-anaknya. Tapi ini diniatkan, Pak. Kita berbuat ketaatan, diganang, diingat kita punya anak, punya istri. Berharap Allah jagakan mereka dengan wasilah ketaatan kita. Banyak melakukan ketaatan, tapi kadang-kadang ingat lagi lawan anak istri, kadang-kadang dikaitakan di hati. Kaitakan. Kita sholat, kita ini, kita melakukan banyak ketaatan. Bawa anak istri kita itu dalam munajat kita kepada Allah. Disangkutakan, diganang-ganang, diingat. Pian datang ke pengajian sambil diniatkan, ya Allah mudah-mudahan anakku nanti juga senang dengan menuntut ilmu. Insya Allah nyambung itu, nyambung. Kasih contoh. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengajian kali ini. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, ditampilkan, kami persilahkan.